keagungan-Mu. Dengan tak hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu, pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara peresmian dan launching Computer Security Incident Response Team. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kami ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi instansi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu dan bekerja untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sawung Rahtomo, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Madiun, kemudian yang terhormat Bapak Brigadir Jenderal TNI Briman Purba, SC/MSI Han, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian yang saya hormati, yang terhormat Bapak Aulia Bahar Permana Eskom MISM, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Juga yang terhormat Bapak Dr. Gatot Hindro Priyono, SHM Hum, Kots PKA Angkatan 7, BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Profesor Dr. Agus Sukrisyanto, MS, narasumber dan penguji PKA Angkatan 7 BPSDM Provinsi Jawa Timur, juga seluruhnya yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu Kepala OPD, BUMD, Camat dan Lurah Kabupaten Madiun, yang mengikuti secara virtual maupun yang hadir secara langsung di ruangan ini, dan juga seluruh anggota pelaksana dan agen insiden cyber OPD, Computer Security Incident Response Team, pemerintah Kabupaten Madiun yang mengikuti di OPD masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar dari kegiatan ini adalah DPAS KPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan juga disposisi Bapak Bupati Madiun tanggal 12 November 2020 pada telan staf Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun perihal peresmian dan launching Computer Security Incident Response Team
atau CISET di pemerintah Kabupaten Madiun secara virtual atau online Zoom meeting. Maksud dan tujuan kegiatan ini maksudnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan cyber pada sektor pemerintah, maka telah dibentuk Computer Security Incident Response Team pemerintah Kabupaten Madiun atau yang disingkat dengan Madiun Kap CISET dengan keputusan Bupati Madiun nomor 188.14/KP-402/403/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang pembentukan Computer Security Incident Response Team pemerintah Kabupaten Madiun. Tujuannya adalah sebagaimana berdasarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPPBE mengamanatkan kepada setiap instansi pusat dan pemerintah daerah penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden cyber. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dan jadwal, waktu pelaksanaan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 bertempat satu di ruang rapat Praja Mukti Pusat Pemerintahan Caruban, kemudian di ruang rapat Diskominfo Kabupaten Madiun, dan yang ketiga di ruang rapat Satuan Kerja masing-masing organisasi perangkat daerah atau BUMD dan di tempat camat dan lurah Kabupaten Madiun dengan Zoom meeting. Untuk acara adalah peresmian dan launching Computer Security Incident Response Team pemerintah Kabupaten Madiun. Bertindak nanti untuk memberikan sambutan dan juga narasumber. Yang pertama adalah Bapak Brigadir Jenderal TNI Beriman Purba SMSI Han, narasumber dari Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan yang kedua adalah Bapak Aulia Bahar Permana Eskom MISM, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk peserta diikuti oleh Bapak Wakil Bupati Madiun, kemudian seluruh Kepala OPD, BUMD, Camat, Lurah, Kabupaten Madiun yang ada di ruangan ini, dan atau yang mengikuti kegiatan secara virtual atau online Zoom meeting, kemudian juga diikuti oleh Bapak Profesor Agus Sukrisyanto, MS, narasumber dan penguji PKA, Angkatan 7 BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan juga diikuti oleh Bapak Dr. Gatot Hindro Priyono SH MHum, Coach PKA Angkatan 7 BPSDM Provinsi Jawa Timur, kemudian juga oleh seluruh anggota pelaksana dan agen insiden cyber OPD Computer Security Incident Response Team pemerintah Kabupaten Madiun. Untuk pendanaan, pembiayaan peresmian dan launching Madiun Kap CISET tersedia dalam APBD Perubahan Kabupaten Madiun tahun 2020 Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi, Kegiatan Operasional Pengamanan Informasi Persandian. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Wakil Bupati Madiun untuk memberikan sambutan sekaligus peresmian dan launching Computer Security Incident Response Team CISET Pemerintah Kabupaten Madiun. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, berikut sambutan Bupati Madiun yang disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun, sekaligus pernyataan secara resmi launching Computer Security Incident Response Team Pemerintah Kabupaten Madiun. Yang terhormat Bapak Haji Hari Wuryanto, disilakan.
kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf beliau Bapak Bupati. Sedianya pada kesempatan ini beliau mau membuka acara ini, namun karena sesuatu hal mewakilkan kepada kami untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Kami berharap launching ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Madiun. Untuk itu akan saya bacakan secara lengkap sambutan beliau Pak Bupati. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Beriman Purba SE MSI, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Cyber dan Sandi Negara BSN, yang terhormat Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Direktur RSUD, BUMD, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Madiun yang mengikuti acara dan kegiatan ini di ruang ini dan yang mengikuti secara virtual atau online Zoom, yang terhormat anggota pelaksana dan agen Incident Cyber Computer Security Incident Response Team pemerintah Kabupaten Madiun di OPD masing-masing yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Mengawali sambutan, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan peresmian dan launching Computer Security Incident Response Team di pemerintah Kabupaten Madiun secara virtual atau online Zoom meeting dan secara langsung di ruang Praja Mukti Puspem Caruban. Hadirin yang saya hormati, penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi komunikasi TIK pada instansi pemerintah daerah saat ini berkembang sangat pesat menuju good governance dan juga sedang bertransformasi menuju implementasi e-government. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka bertukar data ataupun informasi saat ini sangatlah mudah. Namun di balik kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi informasi komunikasi, terdapat pula salah satu tantangan dalam penerapan e-government, yaitu keamanan informasi. Informasi dan dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam proses e-government pada hakikatnya berisi informasi yang perlu diberi jaminan keamanan, sehingga informasi tersebut tidak mudah dimanipulasi, dirusak, atau disalahgunakan. Maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden cyber yang ada di pemerintah Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun dengan keputusan Bupati Madiun membentuk Computer Security Incident Response Team CSIRT Pemerintah Kabupaten Madiun dengan keputusan Bupati Madiun nomor 188/657/KP/TS/402.103/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang pembentukan Computer Security Incident Response Team Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai layanan berupa 1. Memberikan peringatan terkait keamanan informasi. 2. Melakukan koordinasi penanganan insiden cyber.
3. Melakukan koordinasi penanganan kerawanan sistem informasi. Dan keempat, memberikan edukasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di pemerintah Kabupaten Madiun. Hadirin yang saya hormati, mari kita ikuti bersama acara pada hari ini bersama Bapak Brigjen TNI Beriman Purba SE, MSI, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, dan Ibu DRA Nirmala Dewi, MM, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan seksama guna menggali ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan output yang maksimal untuk pemerintah Kabupaten Madiun. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa memohon petunjuk dari Allah SWT. Dengan ini resmi dan melonsing Computer Security Incident Response Team di pemerintah Kabupaten Madiun. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Bupati Madiun, Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro Esos. Jadi demikian sudah kami bacakan. Mudah-mudahan launching kegiatan komputer security ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mengamankan data kita semua. Karena di era teknologi ini, kalau kita tidak mengikuti, kita juga akan ketinggalan. Namun demikian, keamanan itu sangat dibutuhkan. Karena kita nantinya akan mempunyai big data yang bisa diakses oleh siapapun. Untuk itu kami berharap benar-benar validitas daripada data yang dimasukkan itu harus benar-benar sudah tervalidasi. Jangan sampai nanti memasukkan data itu tidak valid, sehingga akan mempengaruhi performan daripada pemerintah Kabupaten Madiun, bahkan data yang akan dimintakan. Jadi kami berharap launching ini benar-benar bisa menjaga keamanan data-data kita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan dan menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi. Jadi saya mohon dukungan dari semua OPD, meskipun saat ini hadir secara virtual, kami berharap benar-benar bisa mengikuti dengan seksama. Insya Allah nanti ada arahan dari Bapak Brigjen dari BSDM Pusat dan juga dari Jawa Timur. Kami berharap kita bisa mengikuti dengan seksama, mudah-mudahan bisa menjadi acuan kita dalam mengamankan data kita untuk kepentingan dan untuk memajukan Kabupaten Madiun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir kami tetap menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Madiun tetap mentaati protokol kesehatan dan juga mengedukasi kepada seluruh masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Karena apa? Saat ini kondisi COVID-19 di Kabupaten Madiun terlapor konfirmasi 167, kemudian yang meninggal 10, yang sudah sembuh 142, kemudian yang dirawat 12, kemudian yang isolasi mandiri 3. Jadi kami berharap tidak akan bertambah lagi. Ini bisa kita selesaikan dengan cara bersama-sama, bersama-sama. Jadi tidak bisa Pak Kepala Dinas sendiri, Pak Bupati sendiri, saya sendiri, atau Kepala Dinas atau tim gugus juga tidak bisa. Semua masyarakat Kabupaten Madiun harus bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap meskipun
waktunya ini memang jam-jam ngantuk gitu ya. Tapi karena ini demi kepentingan kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman dan mandiri, sejahtera dan berakhlak, kami mohonkan kesediaan panjenengan mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan ngantuk sidik-sidik enggak apa-apa. Sing enek kotake nggih enggak apa-apa dibuka kotake gitu nggih. Gitu. Jadi katanya Pak Sawung, awan-awan mangan geduk nggih, tidak lupa makan kupat sama lumpia. Meskipun dengan ngantuk tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara yang kami hormati Bapak Brigjen TNI Beriman Purba SE MSI. Dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Madiun, atau yang pada saat ini diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Hari Wurianto, yang terhormat. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, juga yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madiun, Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Madiun, serta yang terhormat para undangan yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kepada kita sekalian untuk menaikkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, baik secara langsung maupun secara virtual, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan launching T-shirt atau Madiun Cup T-shirt pada hari ini, Jumat tanggal 20 bulan 11 tahun 2020. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin menyampaikan sedikit koreksi bahwa saya betul adalah Brigjen TNI Beriman Purba, tetapi saya bukan pejabat deputi bidang penanggulangan dan pemulihan pemerintah BSSN, tapi saya adalah seorang direktur yang posisinya satu tingkat di bawah Bapak Deputi. Dan izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Deputi yang sedianya menyampaikan langsung sambutannya pada peresmian launching T-shirt pada sore hari ini. Namun karena ada tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan, beliau memerintahkan saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Sekaligus saya langsung mengelaborasi dengan sedikit hal-hal teknis terkait permintaan dari panitia agar saya dapat menyampaikan sesuatu sebagai narasumber pada sore hari ini. Saya mulai sambutan saya bahwa Badan Cyber dan Sandi Negara atau lebih dikenal dengan BSSN merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber.
BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas BSSN adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Adapun visi BSSN adalah menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan siber dan sandi negara dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan misi dari BSSN adalah menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di depan sidang bersama DPD dan DPR RI, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia. Kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga dalam bidang pertahanan keamanan, Indonesia juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber. Terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, turut mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Indikasinya adalah terjadinya peningkatan yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat. Peningkatan trafik internet, penggunaan berbagai aplikasi berbasis daring, dan pandemi COVID-19 itu sendiri turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan serangan siber, seperti malware, phishing, SQL injection, hijacking, dan DDoS, serta web defacement. Tercatat pada periode Januari hingga April 2020, BSSN telah mendeteksi serangan siber sebanyak lebih dari 88,4 juta serangan. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah serangan di periode yang sama pada tahun 2019. Sesuai data dari Pusat Operasional Keamanan Siber Nasional, dari 88,4 juta serangan tersebut, 56% diantaranya berupa Trojan Activity, serta 43% merupakan Information Gathering. Trojan Activity atau Trojan Horse atau kuda Troya, atau yang lebih dikenal sebagai Trojan, dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Kerugian yang ditimbulkan adalah bahwa hacker dapat mengendalikan target untuk memperoleh hak akses dan melakukan pencurian atau perusakan data. Yang dapat dikategorikan sebagai Trojan Activity diantaranya adalah Remote Access Trojan, DDoS Trojan, Destructive Trojan, dan lain-lain. Sedangkan Information Gathering atau pencarian informasi merupakan keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu, seseorang, atau permasalahan. Hal ini meliputi pencarian informasi secara mendalam dengan melakukan serangan dan scanning pada sebuah website. Adapun serangan menjadi tren dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah pencurian data melalui malware, dengan sektor yang paling tinggi menjadi target serangan adalah sektor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
yaitu berjumlah 58%. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena serangan yang terjadi di dunia maya merupakan awal mula kerusakan atau terganggunya stabilitas di dunia nyata. Pada tahun 2019, BSSN mencatat terdapat 3 besar jenis insiden yang terjadi di sektor pemerintah, yaitu web defacement, phishing, dan malware. Web defacement adalah pengubahan halaman web. Pengubahan halaman web ini tidak diketahui oleh pemilik sah dari web itu tersebut, karena hacker bertujuan menciptakan opini atau citra buruk atas organisasi tertentu. Sementara phishing merupakan sebuah metode untuk melakukan penipuan dengan cara mendapatkan informasi penting dari pengguna atau target dari sebuah serangan. Informasi penting dapat berupa informasi kredensial atau informasi yang bersifat terbatas atau rahasia dari pengguna untuk melakukan akses pada sebuah layanan tertentu, misal layanan e-banking, layanan email, layanan toko online, dan lain sebagainya. Sedangkan malware merupakan sebuah perangkat lunak yang didesain sedemikian rupa untuk merusak sistem komputer, jaringan atau server, serta dapat mencuri data yang ada pada perangkat tersebut. Selain 3 jenis insiden tersebut, BSSN juga mendapatkan laporan insiden website yang kompromis yang digunakan untuk menyerang website luar negeri, spam email, dan kebocoran data. Dengan adanya laporan insiden tersebut, pemerintah harus menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan serangan siber yang akan terjadi di kemudian hari, serta perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh gangguan keamanan siber nasional. Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah tata kelola administrasi pemerintahan, sehingga banyak negara yang telah beradaptasi dengan menerapkan teknologi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia juga telah menyesuaikan penerapan teknologi dalam sistem pemerintahannya, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, atau yang sering disebut e-government, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun terdapat tantangan dalam penerapan SPBE. Salah satu isu yang berkembang adalah terkait keamanan data. Keamanan data menjadi sektor penting dalam mempersiapkan smart city. Pasalnya, ancaman siber memiliki potensi besar dalam menyerang sistem data suatu negara. BSSN melalui Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah telah membentuk tim penanggulangan insiden atau sering dikenal dengan nama Computer Security Incident Response Team atau CISRT. Untuk sektor pemerintah disebut dengan Government CISRT atau GovCISRT, yang mempunyai tujuan untuk membangun, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, dan membangun kerjasama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, serta membangun kapasitas sumber daya penanggulangan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, dan mendorong pembentukan CISRT pada sektor pemerintah. Government CISRT mempunyai peran aktif dalam rangka mendorong pembentukan CISRT organisasi di sektor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mendukung pelaksanaan keamanan SPBE. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, bidang pertahanan dan keamanan, yang dituangkan dalam Program Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tentang penguatan keamanan dan ketahanan siber, dengan salah satu program kerjanya berupa pembentukan 121 CISRT bagi kementerian, lembaga, dan daerah,
di mana 87 kementerian lembaga dan 34 provinsi adalah target untuk 4 atau 5 tahun ke depan. Sedangkan tahun 2020 ini ditargetkan 15 CISET terbentuk bagi kementerian, lembaga, dan daerah. CISET sendiri adalah organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. CISET berperan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi. Lalu juga melakukan pencegahan insiden dengan cara terlibat aktif pada penilaian dan deteksi keancaman, perencanaan mitigasi, dan tinjauan atas arsitektur keamanan informasi organisasi, dan memberikan bantuan penanganan insiden kepada konstituen dari CISET sehingga dapat mempercepat proses pemulihan insiden, serta yang terakhir adalah melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan siber berdasarkan hasil analisis terhadap insiden siber yang terjadi. BSSN terus berperan dalam rangka mendukung penguatan CISET bagi CISET yang telah di-launching di sektor pemerintah. Adapun peran tersebut adalah 1. Peningkatan kapasitas pengelolaan CISET, 2. Melakukan workshop CISET, 3. Memberikan supervisi atau konsultasi CISET, serta melakukan evaluasi CISET terhadap CISET yang sudah terregistrasi di BSSN. Adapun peningkatan kapasitas pengelolaan CISET meliputi pelatihan CISET. Pelatihan ini bagi instansi pemerintah yang sudah terbentuk CISET untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola CISET. Lalu ada cyber drill. Program cyber drill yang diprogramkan oleh BSSN di tahun 2020 bagi instansi pemerintah adalah program simulasi penanganan insiden siber, cyber drill tabletop yang diperuntukkan bagi pejabat struktural yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan saat terjadi insiden siber. Serta berikutnya adalah melakukan forum group discussion atau FGD sektor pemerintah. Forum diskusi yang melibatkan pimpinan unit kerja yang membidangi keamanan siber dan persandian dari seluruh instansi pusat dan daerah. Lalu berikutnya adalah program workshop CISET. Workshop diprioritaskan kepada instansi pemerintah yang telah membentuk CISET tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan pengelola CISET dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan CISET serta penanganan insiden siber. Program supervisi atau konsultasi CISET meliputi layanan supervisi dan konsultasi merupakan wujud nyata komitmen BSSN dalam bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah dalam memberikan layanan keamanan siber. Layanan ini mencakup supervisi penanganan insiden siber bagi instansi pemerintah yang melakukan proses penanganan insiden siber di internal instansi secara mandiri. Adapun kegiatan program evaluasi CISET bertujuan untuk mengukur capaian sebuah CISET organisasi dalam menyelenggarakan layanan CISET kepada konstituen. Pencapaian ini sebagai tolak ukur bahwa keberadaan CISET memberikan manfaat secara nyata dalam pengelolaan insiden dan keamanan siber. Melalui pembentukan CISET organisasi pada sektor pemerintah, diharapkan dapat dibangun kemandirian serta kesiapan dalam menghadapi ancaman siber, serta kontribusi langsung dalam menjaga keamanan siber di Indonesia. Diharapkan dengan pembentukan CISET ini dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Madiun disertai dengan terbentuknya ruang siber yang aman dan kondusif,
sehingga dapat mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah pemerintahan Kabupaten Madiun. BSSN memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Madiun yang telah membentuk dan melaunching Madiun Cup CISET. Hal tersebut merupakan loncatan yang besar bagi pemerintah kabupaten terkait dengan kebutuhan penanganan insiden siber. Kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa Madiun Cup CISET sudah terdaftar atau terregistrasi di Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana mestinya CISET yang telah di-launching. Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Madiun dengan membentuk CISET dapat menginspirasi pemerintah kabupaten di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya, serta pemerintah kabupaten atau kota madya di seluruh Indonesia. Saya katakan tadi bahwa ini merupakan sebuah loncatan yang besar, karena pemerintah melalui RPJMN belum memprogramkan pembentukan CISET di kabupaten, masih ada di tingkat provinsi dan di kementerian. Sehingga apa yang sudah kita saksikan, kita lihat dan kita support, Madiun Cup CISET sudah terbentuk hari ini, mendahului dari apa yang pemerintah sudah programkan. Saya merasa bangga dapat menyaksikan dan memberikan harapan kiranya dengan terbentuknya Madiun Cup CISET dan dukungan optimal dari segenap stakeholder yang ada, dapat mewujudkan keutuhan dan ketersediaan data informasi. Disinilah peran CISET sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita patut berharap Madiun Cup CISET dapat mendukung penerapan SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mekanisme koordinasi dalam penanganan insiden siber dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kategori insiden siber yang terjadi. Jika terjadi insiden siber tingkat organisasi, maka yang akan menangani adalah CISET organisasi. Dalam hal ini adalah Jatimprop CISET. Apabila CISET organisasi tersebut tidak mampu menangani, maka dapat meminta bantuan kepada CISET sektoral atau GAP CISET. Demikian pula apabila terjadi insiden siber di Kabupaten Madiun ataupun organisasi perangkat daerah atau OPD pada lingkungan Kabupaten Madiun, maka yang akan menangani adalah Madiun Cup CISET. Dalam rangka membangun penguatan CISET, kami berharap agar Madiun Cup CISET terus membangun kapasitas sumber daya manusia dengan dukungan dari Jatimprop CISET dan BSSN. Adapun kebutuhan sumber daya manusia CISET, baik secara personal skills maupun technical skill adalah sebagai berikut. Untuk personal skills, diharapkan tersedia sumber daya manusia yang pintar berkomunikasi, mampu mengikuti prosedur dan kebijakan, memiliki integritas yang baik, dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat, serta memahami manajemen waktu. Sedangkan kemampuan atau technical skills diharapkan adalah memiliki pengetahuan tentang internet dan keamanan internet dengan baik, memiliki pengetahuan tentang celah kerentanan akan keamanan internet, memiliki pengetahuan tentang resiko keamanan, memiliki pengetahuan tentang ancaman keamanan dan kode-kode jahat, serta memiliki pengetahuan tentang analisis insiden dan teknik serangan. Sedangkan perangkat yang mendukung operasional CISET terdiri dari perangkat publikasi layanan CISET dalam bentuk website yang mendeskripsikan mengenai CISET organisasi yang dibentuk dan layanan CISET yang diberikan kepada konstituen, serta perangkat manajemen insiden keamanan siber dapat berupa perangkat ticketing sebagai dokumentasi insiden keamanan siber dan bukti-bukti terkait insiden keamanan siber. Perangkat analisis insiden keamanan siber dapat berupa perangkat untuk
melakukan analisis log, perangkat pemeriksaan celah kerawanan atau vulnerability scanner, perangkat digital forensik, dan perangkat analisis kode-kode jahat atau malware analysis. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar sebuah CSIRT dapat diselenggarakan dengan efektif, yaitu 1. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari para tim yang tersedia atau termasuk di dalam CSIRT. Kedua, tersedianya SOP yang lengkap dan jelas dan mengarah ke bagaimana menangani insiden dengan cepat. Lalu yang ketiga, pelaksanaan triase insiden dengan baik dan membangun kolaborasi dengan konstituen serta tersedia alur komunikasi yang baik dan melakukan cyber drill, simulasi secara berkesinambungan, serta dokumentasi atau laporan yang baik serta ditindaklanjuti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari BSSN akan terus memonitor, membina bagi CSIRT Madiun, selain juga mendapatkan pembinaan dari Jatim Prop CSIRT, kami juga terbuka untuk melakukan peningkatan kapasitas melalui cyber drill, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Silakan berkoordinasi dengan staf, lalu sampaikan apa yang diperlukan, kita koordinasikan apakah personal atau SDM yang dari Madiun, dari Jawa Timur yang datang ke BSSN, atau kami mengutus anggota kami yang memang expert di bidangnya untuk memberikan pembantuan dan pelatihan di sana. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, sekali lagi kami ucapkan selamat atas telah di-launchingnya Madiun Cup CSIRT. Semoga dapat bermanfaat sesuai peran dan fungsinya dalam mendukung keamanan siber di wilayah Kabupaten Madiun, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, serta meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Madiun. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian kami terdapat hal yang kurang berkenan atau kurang memenuhi ekspektasi Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peresmian dan launching Komputer Security Incident Response Tim Pemerintah Kabupaten Madiun pada hari ini. Dan untuk penyampaian materi sosialisasi kedua, kami serahkan sepenuhnya kepada panitia penyelenggara. Berkenan Bapak Wakil Bupati Madiun meninggalkan tempat. Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Dr. Anda Ekonomi Nirmala Dewi MM, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Madiun, yang terhormat halo, Bu Dewi. J, dilanjut Bu Dewi. Suaranya putus dari sini. halo, mohon maaf, ini posisi masih di bandara, mungkin kurang terdengar dengan bagus. Kami, Mas Aulia bisa dihandle, Mas Aulia? Halo? Iya, siap, Bu. Ya. Suaranya gimana? Bisa terdengar? Lancar, Bu, lancar, Bu. Oh, ya. Mohon maaf, saya soalnya tidak bisa mendengar dari sana. Ini apa paparan apa sambutan ini ya? Mohon izin panitia, bagaimana panitia? Posisi soalnya di bandara. Sambutan saja Ibu. Halo, nggih, sambutan saja Ibu. Halo. Sambutan saja, Bu. Panitianya suaranya kurang jelas. Nggih. Sambutan aja Bu. Oh iya. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Penanggulangan Pemulihan Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang mewakili, kepada yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madiun, yang terhormat seluruh jajaran atau Bapak Kepala Dinas OPD seluruh Kabupaten Madiun atau yang mewakili, dan para hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat hidayah dan karunia-Nya semata maka kita dapat berkumpul di sini dengan dikaruniai kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama melonceng Madiun Gapciset. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun yang telah menghantarkan Kabupaten Madiun menjadi kabupaten kota nomor 2 yang telah melonceng Gapciset dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Semoga dengan
launchingnya Gapsiset Kabupaten Madiun ini akan menambah bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun telah siap menghadapi segala macam insiden keamanan informasi. Ya, para bapak hadirin yang sekalian, dengan semakin majunya teknologi jaringan internet yang mampu menghubungkan berbagai jenis perangkat komputer seperti PC, laptop, handphone, sehingga sampai sensor elektronik ini dalam suatu jaringan, maka dapat menyebabkan bahwa batas-batas geografis ini semakin sempit ya, sehingga wilayah privat publik ini kita batas-batasannya semakin kecil. Di Indonesia saja dari sekitar 264,16 juta jiwa penduduk, sekitar 64,8% atau sekitar 171,2 juta penduduk terhubung ke jaringan internet. Di sektor pemerintahan dan birokrasi, pemanfaatan teknologi terkait layanan masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bahkan menjadi sebuah keharusan yang potensial menimbulkan permasalahan keamanan informasi melalui kegiatan seperti telah di-launchingnya Gapsiset di Madiun ini, diharapkan dapat meningkatkan awareness terhadap potensi ancaman dan celah keamanan informasi tersebut, sehingga mampu melakukan pencegahan dan mitigasi terhadap setiap ancaman, kerentanan, dan celah keamanan informasi. Kami mengingatkan dalam pelaksanaan tugasnya bahwa tim Madiun Gapsiset ini nanti dapat melakukan koordinasi dan membangun kolaborasi yang baik dengan para stakeholder serta mampu mengoperasikan sistem mitigasi manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan cyber sektor pemerintahan, membangun kerjasama dalam rangka penanggulangan pemulihan insiden keamanan cyber, baik antar anggota dalam satu tim maupun antar tim CISET, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Para hadirin sekalian, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Madiun yang telah meluncing Gapsisetnya. Semoga menjadi tonggak sejarah bahwa persadian dan keamanan informasi di Kabupaten Madiun semakin maju dan bisa berjaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan demikian selesai sudah acara peresmian dan launching Computer Security Incident Response Team di pemerintah Kabupaten Madiun pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.